Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kita berjumpa pagi hari ini, hari Senin. Dan saya mau share buat Bapak Ibu bagaimana kita bisa melihat keluarga dalam rencana Tuhan. Saya rindu keluarga kita diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah tantangan hidup yang semakin luar biasa. Ketika kita membangun satu keluarga yang takut akan Tuhan, apapun bagaimanapun situasi yang kita hadapi, kita tetap berbahagia. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar pagi hari ini boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, seringkali saya bisa melihat bahwa ada satu keluarga yang kehidupan sehari-hari selalu baku hantam, selalu tidak ada kedamaian, bahkan selalu ribut. Pasangan suami istri ribut, anak-anak selalu melawan orang tua, dan kehidupan mereka kurang berhasil. Dan ini menyentuh hati saya pagi hari ini. Saya akan share buat Bapak Ibu bagaimana keluarga dalam rencana Tuhan. Sesuai dengan Mazmur 128, ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini dalam kitab Mazmur 128 ini berbicara berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, dalam bahasa aslinya diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Jadi bagaimana rahasia keluarga yang diberkati? Ketika kita takut akan Tuhan, kita diberkati. Ada 3 berkat yang saudara terima. Pertama, personal blessing, pribadi lepas pribadi diberkati, baik suami, istri maupun anak-anak diberkati. Yang kedua adalah family, keluarga diberkati. Dan yang ketiga adalah generasi diberkati Tuhan. Nah saudara, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari tentang keluarga. Yang pertama, kita bisa melihat dulu bagaimana keluarga dalam rencana Tuhan. Yang pertama, kita bisa melihat dasar dari keluarga. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 25, jika kita membaca firman Tuhan, maka di sana kita akan menemukan bahwa Allah sendirilah yang menjadi inspirator di dalam keluarga. Apalagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca dalam ayat 18, saudara yang kasih Tuhan menjadi inspirator di dalam keluarga. Jadi dengan jelas sekali bahwa Allah sendiri yang bekerja sangat serius untuk keluarga. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kalau hari ini ya saudara, dalam keluarga kita memiliki dan kita harus melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota keluarga, karena keberadaan keluarga tidak dapat digantikan oleh apapun, oleh siapapun. Jadi inilah inspirator dalam keluarga adalah Allah sendiri. Dia yang mendesain dalam keluarga. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan bahwa kita harus mempunyai prinsip di dalam kehidupan. Demikian juga di dalam keluarga. Saudara yang kasih Tuhan, keluarga dalam rencana Tuhan, apabila kita mempunyai prinsip keluarga Kristen, yang pertama tidak menekankan kepada kesempurnaan, tetapi menekankan kepada pengertian. Ketika kita menekankan kepada pengertian, kita menerima pasangan kita menerima anak-anak kita apa adanya. Ingat bahwa manusia tidak ada yang sempurna. 2 menjadi 1 tidak akan bisa. Tetapi ketika kita menekankan kepada pengertian,
kita bisa menekankan kekurangan pasangan kita. Ingat, tidak ada yang sempurna. Prinsip keluarga Kristen yang kedua, tidak menekankan apa yang masing-masing anggota mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Inilah prinsip keluarga Kristen. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, Efesus pasal 5, hai suami, kasihilah istrimu. Demikian juga istri, tunduklah kepada suami. Lalu bagaimana dengan anak kepada orang tua? Efesus pasal 6, yang Tuhan mau, hai anak-anak, taatilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu, supaya perjalanan hidupmu berhasil dan beruntung. Inilah prinsip keluarga Kristen yang kedua. Saudara, yang ketiga yang saya catat di sini, bahwa keluarga Kristen tidak menekankan apa yang kita miliki, tetapi apa yang Tuhan percayakan. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, yaitu pasangan kita, anak-anak kita. Nah itu saudara harus kita jaga benar-benar. Inilah 3 prinsip keluarga dalam rencana Allah, keluarga Kristen. Yang ketiga saudara, kita akan kehilangan keharmonisan di dalam keluarga apabila kita terlalu banyak menuntut bagaimana keluarga diberkati. Kalau pasangan kita atau banyak nuntut yang berkelebihan. Ingat Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, oleh karena itu kehilangan keharmonisan dalam keluarga itu bisa terjadi ketika kita terlalu banyak menuntut. Dan akhirnya yang keempat, ini yang saya tekankan, keluarga dalam rencana Allah adalah keluarga yang selalu menempatkan Kristus sebagai dasar, sebagai kepala dalam keluarga, dan firman Tuhan sebagai peta, dan kasih sebagai gaya hidup, dalam pengertian menjadi sukacita, pujian dalam keseharian. Keluarga dalam rencana Allah juga adalah keluarga yang menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sebuah keadaan, tetapi kebahagiaan adalah sebuah kerja keras. Jadi keluarga dalam rencana Allah menempatkan Kristus sebagai kepala di dalam keluarga, dan firman Tuhan sebagai peta. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu kita mau hiking, naik gunung, kita harus ada kompas. Dan kompas itu merupakan sebuah peta supaya kita nggak kesasar. Di dalam keluarga juga demikian. Firman Tuhan sebagai peta di dalam keluarga, dan kasih sebagai gaya hidup. Kenapa kasih harus menempatkan sebagai gaya hidup? Karena kasih menutupi segala kekurangan, kasih menutupi segala kelebihan. Pada akhirnya saudara, Tuhan menyediakan potensi untuk keluarga yang bahagia. Setiap kita harus bekerja dalam tuntunan Roh Kudus untuk mengubah potensi menjadi keseharian kita. Inilah beberapa poin yang saya share buat Bapak Ibu saudara pagi hari ini, bahwa keluarga dalam rencana Tuhan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Sudahkah kita menempatkan Kristus sebagai kepala dalam keluarga? Sudahkah kasih menjadi gaya hidup dalam keluarga? Karena kasih menutupi segala sesuatu, baik kekurangan maupun kelebihan. Sudahkah kita menempatkan firman Tuhan sebagai peta dalam perjalanan hidupmu? Ketika kita menempatkan firman Tuhan sebagai peta, maka perjalanan hidupmu akan berhasil. Dan inilah firman Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi, Mazmur 128 dikatakan, berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Pagi hari ini saya percaya saudara, saya bukan orang hebat, tapi saya merasakan bagaimana pimpinan Tuhan di dalam keluarga, sehingga saya bisa menikmati keluarga yang berbahagia, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera,
jangan diwarnai dengan perselisihan, jangan diwarnai dengan terlalu banyak nuntut, tapi jadikan gaya hidup saudara kasih dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Kembali Tuhan, kami menyerahkan setiap umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan keluarga mereka, Tuhan berkati. Anak-anak mereka dalam pimpinan Tuhan, perkawinan mereka diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa, seluruh aktivitas kami sehari-hari semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Kembali Bapak Ibu, saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan dan Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin. Tuhan